Pemirsa, Ridwan Kamil menyatakan siap maju dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Namun, Kang Emil masih belum menentukan akan gabung ke partai apa untuk dijadikan kendaraan politiknya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun Ridwan Kamil masih belum menentukan untuk berlabuh di salah satu partai politik sebagai kendaraannya menuju Pilpres 2024. Saat menghadiri Munas Alim Ulama Partai Persatuan Pembangunan P3, Ridwan Kamil mengaku selama ini mempunyai kedekatan dengan partai berlambang Ka'bah. Kebetulan kan seperti saya sampaikan sedang istiqoroh mencari partai, mudah-mudahan di suatu hari di tahun depan bisa melabuhkan keputusan yang paling baik. Salah satu opsinya tentunya ke Partai Persatuan Pembangunan. Oh, saya kan tidak pilih-pilih ya, justru saya ini punya politik tahu diri. Karena tahu diri tidak punya tidak punya partai, tentunya siapa yang mengekspresikan kebaik hatian tentu harus dibalas dengan kebaikan juga. Sejumlah pengamat politik menilai Ridwan Kamil memiliki peluang yang besar untuk maju dalam bursa Pilpres mendatang. Namun ada juga yang berpendapat pemilih untuk Ridwan Kamil belum menyebar keluar daerah Jawa Barat. RK ini adalah gubernur Jawa Barat ya, dan sebagai gubernur Jawa Barat pemilihnya notabene paling besar di seluruh Indonesia, sekitar 17-18% dari total populasi. Bayangkan kalau seluruh populasi Jawa Barat itu mendukung RK, maka dia punya modal suara udah 17%. Lalu apa partai yang cocok kira-kira untuk menjadi perahu atau kendaraan Ridwan Kamil dalam pencapresan? Saya melihatnya paling tidak ada 3 ya. Pertama, PAN itu ya cocok, PKS juga cocok, lalu juga Nasdem juga cocok. Tokoh-tokoh di Indonesia hari ini, terutama adalah tokoh-tokoh politis, banyak yang populer, tetapi kecenderungannya masih menjadi tokoh daerah. Ya, salah satunya adalah Ridwan Kamil. Kenapa? Karena dalam beberapa survei, suara yang masuk untuk pemilih Ridwan Kamil belum menyebar hingga ke daerah-daerah di provinsi di luar Jawa Barat. Secara elektabilitas, nama Ridwan Kamil kerap masuk dalam 10 besar calon presiden 2024. Hambatan tidak punya kendaraan partai politik menjadikan langkah RK sulit untuk melaju sebagai capres. Lantas apa yang akan dilakukan Kang Emil untuk dapat maju dalam Pilpres nanti? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap maju ke pemilu Presiden 2024 jika ada partai politik yang mendukungnya. Untuk kepentingan itu, Ridwan Kamil pun telah menyiapkan konsep yang disebut dengan konsep politik tahu diri. Apa sih sebetulnya dimaksud dengan konsep politik tahu diri dan kira-kira apa langkah mengejutkan lainnya dari Ridwan Kamil? Saat ini saya sudah bersama dengan Kang Ridwan Kamil, Kang Emil nih biasa akrab disapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tisa dan pemirsa TV One. Ya, Kang Emil, ini sebelum ke pertanyaan lain, apa sih maksudnya dengan politik tahu diri versinya Kang Emil tuh apa sih? Ya, saya harus mengukur bahwa saya ini banyak hal-hal yang belum memungkinkan untuk dijadikan modal utama. Kan syarat untuk maju dalam demokrasi ini ada 3, Mbak. 1, elektabilitas. 2, ada logistik, 3, ada perahu partai, kira-kira begitu. 2 terakhir kan saya belum memadai, belum ada, sehingga fokus pada syarat pertama, yaitu elektabilitas atau elektoral. Saya melihat, Mbak, elektoral saya itu kan berhubungan dengan kinerja, makanya saya fokus kinerja dengan baik, jabat jadi juara PON, misalkan ya prestasi-prestasi yang umumnya nanti diapresiasi dalam bentuk macam-macam, salah satunya dengan elektoral tadi. Nah, untuk 2 yang saya belum punya, ya tentulah kita ikhtiar. Dan itu tidak berlaku untuk pemilihan di level nasional. Kan saya juga masih punya hak peluang untuk melanjutkan periode kedua sebagai Gubernur Jawa Barat. Sama saja syaratnya 3, elektabilitasnya tinggi, tentu
tentunya ada dukungan logistik dari masyarakat, dari pendukung, dan ketiganya ada partai yang mencalonkan. Saya kira itu universal. Oke, ini kalau Kang Emil maju nanti fix 2024 ini tampaknya pertama kalinya Indonesia punya presiden cendekiawan dari proses pemilu nih ya Kang Emil ya. Atau punya seorang presiden atau calon presiden teknokrat nih. Ya, gayanya kan pemimpin itu macam-macam lah. Kalau dari kelompok insinyur kan ada Pak Habibie dulu ya, kira-kira begitu. Saya memang backgroundnya insinyur, arsitek dan lain sebagainya. Tapi yang penting kan satu, jaga Pancasila kan begitu. Kedua, nah saya sebenarnya ingin agar bangsa ini bersatu lagi. Karena ada sinyalemen kan keterbelahan dalam 2 kali pemilu. Mudah-mudahan 2024 siapapun yang terpilih bisa merekatkan, bisa membawa dialog, sehingga tidak ada lagi istilahnya, mohon maaf ya, cebong kadrun, cebong kampret, tapi bersatu membangun Indonesia. Siapapun yang terpilih kita dukung. Konsepnya itu harus kayak PON Papua, Mbak, saling smash, saling sliding, saling serang, tapi setelahnya selesai salaman, berteman lagi, dan menunggu di periode berikutnya lagi. Mudah-mudahan sportivitas olahraga di PON Papua ini juga menjadi adaptasi refleksi dalam perhelatan politik kita, baik di nasional maupun di daerah. Itu harapan saya. Kang Emil, ini kan kalau kita lihat untuk maju 2024 ada juga nama kayak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo ini sudah punya relawannya, bahkan di luar negeri juga sudah ada. Nah bahkan ya informasi terakhir hari ini relawan sahabat Ganjar mulai belusukan nih ke kota Bandung. Kak Emil nggak ngerasa dilangkahi, nggak ngerasa ketinggalan start nih daerahnya didatangi dengan calon presiden lainnya. Ya walaupun belum declare sih mau maju ke 2024. Saya kira kalau kegiatannya kemanusiaan, saya dukung 100%, Mbak. Karena istilahnya berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, kira-kira begitu. Kalau saya sih belum ada, Mbak, belum ada relawan, belum ada macam-macam. Kalau hasil survei kan memang saya baru dikenali 60%. Jadi tugas berikutnya tentunya mempopulerkan, sosialisasikan ke wilayah-wilayah yang 40%. Jadi kalau sahabat Mas Ganjar ada Jawa Barat, saya sambut baik. Mas Ganjar sahabat saya doakan yang terbaik. Dan kegiatannya juga kan bukan pasang-pasang baliho, Mbak, tapi sifatnya kemanusiaan. Kita lagi kena COVID. Siapapun yang menolong, yang bantuannya tangan di atas, saya ucapkan terima kasih atas nama masyarakat Jawa Barat. Kang, saingan Kang Emil ini kan juga cukup berat, Kang. Kang Emil, oke, mungkin Kang Emil elektabilitasnya cukup tinggi lah mungkin secara nasional, tapi kan belum memegang semua daerah, Kang. Misalkan daerah Jawa Timur, daerah Jawa Tengah. Nah, Kang Emil sudah kepikiran nggak nih gimana cara strategi dari Kang Emil sendiri mau nge-grab mereka? Hitung-hitungan politiknya akan seperti apa, Kang Emil? Ya, jelek-jelek begini, Mbak Tisa, saya kan 2 kali menang pilkada lah ya. Pernah menang Wali Kota Bandung dengan 8 pasang, pernah menang Pilgub Jabar dengan 4 pasang. Jadi kalau sudah yang namanya teori popularitas, elektabilitas, ya ada bekalnya. Jadi sementara masih berhitung karena kunci dari maju kan tentunya ada dukungan dari partai. Itu yang paling sulit sebenarnya. Jadi sebenarnya dukungan partainya, sebenarnya yang paling Kang Emil cari sekarang dukungan partai dulu pasti ya. Kemudian udah kepikiran nggak kira-kira nanti untuk nge-guide suara-suara lain tuh ya, kan kalau udah menengin beberapa daerah Jatim, Jatem, Jabar itu mudah-mudahan udah aman lah begitu ya untuk pilpres begitu. Ini kira-kira temannya siapa yang mau diajakin bareng, Kang, untuk jadi entah jadi capresnya kah atau jadi cawapresnya? Ya, ini pertanyaan penting tapi juga masih kurang relevan. Kenapa? Karena kita tahu perjodohan politik itu tidak matematik, Mbak. Jadi politik itu bukan matematik. Saya sederhana aja ke Mbak Tisha. Emang dulu Pak Ma'ruf Amin melakukan proses-proses baliho, proses-proses, kan enggak. Tiba-tiba di hari-hari final terjadi takdirnya. Dulu siapa mengira Mas Sandiaga Uno bisa jadi wapres padahal partainya satu dari Gerindra terhadap koalisi. Jadi artinya, Mbak, kalau urusan perjodohan itu nggak bisa dihitung jauh-jauhan. Yang bisa saya lakukan, makanya politik tahu diri, politik akal sehat saya mengatakan sekarang itu kerja saja yang maksimal, tapi disebarluaskan keberhasilannya, itu poinnya ya. Sehingga keberhasilan di Jawa Barat bisa
diketahui tidak hanya oleh masyarakat Jawa Barat, tapi juga ke seluruh Indonesia. Ya kayak PON Papua kemarin lah ibaratnya begitu kan, se-Indonesia tahu itu prestasi Kang, Jawa dengan Barat. politik tahu diri, kemudian juga prestasi Kang Emil sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat. Dan Kang Emil itu kan sempat datang ya ke beberapa acara partai. Terakhir ke P3, mengatakan ada kedekatan dengan P3. Dan P3 juga kalau nggak salah satu partai yang mendukung Kang Emil untuk maju jadi Gubernur Jabar begitu ya. Nah ini selain P3 yang kayaknya udah punya kedekatan secara psikologis dari awal, partai-partai mana lagi nih kira-kira yang sudah mulai melirik-lirik Kang Emil, atau partai yang mungkin Kang Emil ingin sowan lah ke partainya? Ya, pada dasarnya Mbak, saya itu tidak, akal sehat saya mengatakan dan politik tahu diri saya mengatakan bahwa semua elemen politik atau pemangku kepentingan ini harus diajak silaturahmi. Jadi kan Mbak Tisha ingat nggak beberapa bulan kemarin saya bonceng Pak AHY, kedatangan Pak Erlangga, kedatangan Pak Anies, terus diundang ke penanggugrahan profesor tidak tetapnya Bu Mega gitu kan. Saya sudah berkunjung juga ke Caimin di rumah dinasnya, ke Pak Suharto Mono Arfa, diundang PAN di Bali, kemarin ke P3. Jadi pada dasarnya posisi saya ini mencoba menjalin silaturahmi sebanyak-banyaknya. Apakah nanti di ujung waktu hasil silaturahmi ini berbuah pada rasa saling percaya, mudah-mudahan begitu. Kalaupun tidak berjodoh tidak masalah, karena kan tadi politik bukan matematik, yang penting politik bukan matematik, tapi kalau seorang teknokrat, seorang cendekiawan ngerasa akan bisa bekerja sama dengan solid dengan sosok apakah? Sosok yang agamiskah atau sosok politikuskah atau sosok apa? Nanti dijawab Kang Emil ya, kita harus jeda terlebih dulu sejenak. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.